Hai, salam mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap mama saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami di dalam anakmu Yesus Kristus. Kami telah datang dan berdoa. Amin. Sebab mama saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaringlah sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih khusus pada hari ini saya dengan sukacita menyapa Bapak Mama semua dengan perkataan, maukah kita atau maukah engkau sembuh dari seluruh penyakitmu? Jadi saya memberikan pertanyaan ini bukan bagi setiap kita yang hanya mengalami sakit yang dirawat inap, atau sakit kanker, sakit lambung, sakit segala hal. Bukan hanya sakit di rumah sakit, bukan hanya sakit di rumah, tetapi sakit fisik, sakit psikis, sakit mental, dan sebagainya. Saya mau bilang, maukah engkau sembuh? Ketika saya memberikan pertanyaan itu, adakah Bapak Mama yang secara spontan menjawab iya? Apalagi dengan latar belakang bahwa Bapak Mama sudah mengalami sakit penyakit selama 38 tahun. Tentu ini akan menjadi satu jawaban yang sangat cepat ya, kalau kita diberikan pertanyaan seperti itu. Karena pasti saya percaya, saya yakin, entah itu saya sendiri kali, saya tidak akan pikir 2 atau 3 kali, tapi saya langsung menjawab, iya, saya mau sembuh.
Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyelami firman Tuhan pada saat ini dengan melihat bagaimana orang yang sakit ini, orang yang mengalami kelumpuhan ini juga mengalami penyembuhan oleh Tuhan dan oleh iman yang ia percayai. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kotong baca, yang kotong dengar pada pagi hari ini, dia mengalami sakit selama 38 tahun. Selama 38 tahun itu ia bergumul dengan penyakitnya, dan ia berada di lingkungan Bethesda dekat kolam itu, tetapi sampai detik-detik di mana tiap kali malaikat turun dan menggoncangkan tempat itu, ia tidak pernah sampai di kolam itu. Ia tidak pernah dapat menyentuh atau tidak dapat sampai ke dalam kolam itu dan mengalami penyembuhan. Itu sebabnya Allah melihat dia dan Allah bertanya kepadanya, maukah ia sembuh? Maukah engkau sembuh? Karena begitu besar imannya kepada Tuhan dan ia percaya bahwa ia akan sembuh. Dan ketika Tuhan mengatakan bahwa angkatlah tilammu dan bangunlah, berjalanlah, maka pada saat itu juga mujizat terjadi. Ia mengangkat tilamnya dan berjalan, dan ia mengalami penyembuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini menjadi satu mujizat yang sangat-sangat besar bagi kehidupan kita, karena kita tahu bahwa menurut cerita ini atau menurut berbagai kondisi yang ketong dengar, yang ketong baca, tentu menjadi ketidakmungkinan untuk seorang ini mengalami penyembuhan karena sudah mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Tetapi Allah mewujudkannya dan menyatakan mujizatnya di hadapan orang tersebut karena imannya begitu besar. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bukan dengan firman ini saya menjanjikan kesembuhan bagi setiap kita. Tetapi saya mau bilang bahwa Allah mau memberitahukan kalau ketong semua ini yang mengalami sakit, entah sakit apapun itu, entah itu fisik, psikis atau mental, Allah mau memberitahukan bahwa ketika ketong mau mengalami penyembuhan, ketika ketong mau bersungguh-sungguh untuk mengalami penyembuhan, sebenarnya kesembuhan itu telah terjadi dalam ketong pun diri. Sebenarnya kesembuhan itu sudah ada dalam ketong pun diri. Jadi segala sesuatu yang didukung oleh obat, perawatan, itu cuma pendukung. Tetapi ketika ketong beriman kepada Tuhan dan mengatakan bahwa ketong pasti sembuh dan ketong akan mengalami penyembuhan, ketong akan mengalami penyembuhan itu. Secara iman ketong mengalami penyembuhan itu, dan ketong percaya bahwa dengan iman yang bertumbuh di dalam ketong punya diri, tentu akan menyembuhkan pikiran dan fisik kita. Jadi kalau pikiran yang sehat, akan ada fisik yang sehat. Kalau pikiran tidak sehat, fisik tidak akan sehat. Jadi mari ketong percaya, ketong yakin bahwa semakin ketong dekat dengan Tuhan, ketong semakin bertumbuh di dalam iman dan percaya bahwa segala perkara yang Tuhan buat, termasuk sakit penyakit itu, membuat ketong dekat dengan Dia dan membuat ketong semakin percaya bahwa segala pekerjaan-pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang mewujud nyatakan apa yang ketong imani. Jadi bertumbuhlah di dalam iman, sembuhlah di dalam iman, dan biarlah iman menyembuhkan ketong pun diri dari segala penyakit ketong semua, dan ketong senantiasa bertumbuh menjadi berkat dimanapun ketong berada. Amin. Untuk firman Tuhan, untuk menutup renungan pada saat ini, saya akan mengundang kita satu hati di dalam doa. Mari ketong semua berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menyembuhkan kita semua dari segala penyakit. Shalom.